Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah intro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Sebelum sholat tarawih berjamaah dilaksanakan, akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu laporan mengenai infak sholat tarawih pada malam lalu, yaitu sebesar Rp300.000, sehingga total saldo sampai dengan malam ini sebesar Rp5.234.000. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah sekalian yang telah berinfak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para jamaah sekalian. Amin. Pengumuman yang kedua, untuk penceramah pada malam hari ini yaitu Ustadz Tugas, dan selaku imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Adam. Sedangkan untuk mengisi kuliah subuh besok insya Allah Ustadz Ibnu Rohi. Selanjutnya kami mohon agar para jamaah dapat mengikuti dengan hikmat, dan kepada adik-adik agar tolong dapat tenang. Dimohon pula kepada orang tua untuk selalu mendampingi putra dan putrinya. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan kepada Ustadz Tugas, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarallahumullahu fi man indah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita bisa dimudahkan melangkahkan kaki di masjid yang mulia ini, di malam yang mulia ini, dan kita sama-sama paham bahwasanya barisan-barisan soft sholat kita sudah mulai berkurang. Maka kita yang hadir di sini merupakan orang-orang yang terpilih untuk menuntaskan suatu bulan yang mulia. Jadi yang ada di sini insya Allah adalah orang-orang yang tangguh, yang berhasil melampaui setengah Ramadan. Jadi berdasarkan pengamatan saya, ada yang namanya sindrom pertengahan Ramadan. Sindrom pertengahan Ramadan ini biasanya di awal-awal Ramadan kita merasa semangat, tapi sudah melampaui 10 hari, 11 hari, 12 hari sudah mulai tidak kuat. Ini sering selama anak-anak muda. Maka kebanyakan di masjid sekarang saya melihat bapak-bapak gitu ya. Anak-anak muda usia 15 sampai 20-an sepertinya hampir jarang gitu ya. Nah ini ada masalah di dalam jiwa anak muda sekarang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan dan petunjuk. Yang saya hormati para alim, para guru, serta jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya di sini saya menyampaikan
bahwa saya mewakili atau menggantikan penceramah yang sebelumnya, yaitu Ustadz Wahyudin. Beliau berhalangan hadir, jadi saya diamanahi untuk menggantikan beliau. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berada di penghujung 10 terakhir Ramadan. 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir Ramadan ini bisa dibilang adalah puncaknya, ya. Puncak-puncaknya Ramadan, dan justru paling sedikit orang-orangnya, ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu memang pada dasarnya sedikit orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Termasuk di penghujung Ramadan ini kita juga menyaksikan sedikit pula yang masih bertahan, ya. Dan 10 Ramadan ini menjadi puncak karena di dalamnya ada malam yang begitu mulia, malam Lailatul Qadar. Ada perdebatan mengenai kapan malam Lailatul Qadar itu. Ada yang mengatakan di setiap malam ganjil, ada yang mengatakan tanggal 20, malam ke-27. Tapi kita berupaya untuk mengesampingkan semua perbedaan atau perdebatan mengenai kapan dilaksanakan atau turunnya malam Lailatul Qadar. Yang penting bagi kita adalah mengoptimalkan 10 malam terakhir ini, bagaimana agar kita bisa mendapatkan keberuntungan, ya. Karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu, maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mempertaruhkan seluruh resource atau sumber daya yang kita punya di 10 malam terakhir. Dan itu hanyalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, nggak ada cara yang lain. Kita tidak bisa memilih hanya semangat di malam-malam ganjil saja. Ya kalau keluarnya di malam-malam ganjil, kalau di malam-malam genap gimana? Gitu kan? Atau karena sudah tahu malam Lailatul Qadar itu tanggal 27 misal, jadi tanggal 1 sampai tanggal 26-nya santai-santai. Maka kerahasiaan mengenai kapan malam Lailatul Qadar ini menjadi suatu misteri yang kemudian membuat kita harus senantiasa semangat, harus senantiasa mempertaruhkan setiap malam-malamnya. Dan yang paling penting di bulan Ramadan ini, ya, puasa-puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan nanti itu bermuara pada takwa. Mungkin sudah banyak dijelaskan oleh para ustadz mengenai apa itu takwa, tapi kita perlu untuk memahami takwa itu secara terus menerus. Sebagaimana khotib sholat Jumat yang senantiasa mewasiatkan dirinya dan mewasiatkan kepada para jamaah sholat Jumatnya supaya untuk meningkatkan ketakwaan. Setiap sholat Jumat selalu diingatkan. Maka itu sholat Jumat, hari yang mulia. Di Ramadan, hari yang mulia itu setiap hari selama 1 bulan. Maka kita perlu tidak henti-hentinya. Saya pribadi mewasiatkan pada diri saya dan mewasiatkan pada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan memperbarui pemahaman kita tentang takwa, ya. Karena takwa inilah yang kemudian menjadi sebab seorang manusia itu mulia di sisi Allah. Barangkali di dunia manusia itu dianggap mulia oleh manusia yang lain ketika manusia itu memiliki kekayaan atau manusia ini memiliki jabatan atau memiliki gelar yang panjang atau memiliki nasab keturunan yang baik. Di mata manusia, orang-orang yang semacam ini dianggap orang yang mulia, ya. Ada yang keturunan ulama, keturunan ustadz, kiai gitu ya, kemudian dianggap mulia. Itu di kacamata manusia. Di luar negeri,
orang yang mulia itu dianggap mereka yang memiliki kulit putih. Di Amerika, di Afrika Selatan, orang yang mulia itu dianggap mulia itu yang memiliki kulit hitam, sebaliknya. Jadi kemuliaan, parameter kemuliaan di mata manusia itu berbeda-beda. Ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang itu tidak akan pernah selesai di dunia. Maka tidak ada patokan yang lebih baik mengenai kemuliaan selain didasarkan pada ketakwaan. Maka benar firman Allah bahwa Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ini parameter kehidupan kita itu, ketika kita ingin menjadi manusia yang mulia adalah parameternya bertakwa. Pertanyaannya, takwa yang seperti apa? Apa itu takwa? Kita perlu mengulang-ulang memang ya. Karena secara konsep mungkin sederhana, tapi dalam pengimplementasiannya sangat sulit dilakukan. Jemaah yang dirahmati Allah, takwa kita bisa merujuk dari akar bahasanya, yaitu ittaqa yattaqi. Ittaqa yattaqi. Akar kata ini bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Itu ada 258 kata takwa. 258. Barangkali jemaah yang sudah tilawah sampai 1 hari 1 juz menemukan banyak kata takwa yang tersebar di dalam Al-Quran. Mulai di surat yang awal-awal Al-Baqarah itu sudah menunjukkan kata takwa, ketika menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai hudal lil muttaqin. Itu yang pertama. Kemudian banyak disebutkan di ayat-ayat yang selanjutnya. Kebanyakan kata takwa ini menunjukkan keutamaan dan sifat-sifat orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Maka banyaknya kata takwa di dalam Al-Quran seakan Allah itu menginginkan kita itu untuk memperhatikan apa sih sebenarnya takwa. Kenapa kita harus bertakwa? Tadi takwa ittaqwa yattaqi, yang artinya itu adalah menjaga diri dari sesuatu atau sesuatu yang membahayakan bagi kita, atau berjaga-jaga atau melindungi diri dari sesuatu. Itu makna ittaqwa yattaqi, menjaga diri dari sesuatu. Ada satu definisi takwa yang didasarkan pada suatu dialog di antara para sahabat, yaitu Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Suatu hari Umar bertanya kepada Ubay mengenai apa itu makna takwa. Ubay menjawab dengan berbalik bertanya kepada Umar. Ubay bertanya, ketika kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri, maka ya apa yang akan kamu lakukan, Umar? Kemudian Umar menjawab, yang saya lakukan, saya akan bersiap diri dan berhati-hati melewatinya. Nah, kata Ubay itulah makna takwa. Jadi takwa itu menjaga diri, mempersiapkan diri supaya tidak terkena duri-duri di perjalanan. Dan kata para ulama, kata takwa itu maknanya adalah hendaklah Allah tidak melihat kamu berada dalam larangan-larangannya, dan hendaklah Allah tidak kehilangan kamu dalam perintah-perintahnya. Jangan sampai Allah itu melihat kita berada dalam larangan-larangannya. Boleh melakukan larangan-larangannya selama Allah tidak melihat, tapi mustahil Allah itu tidak melihat. Jadi jangan sampai Allah melihat kita dalam larangan-larangannya, dan jangan sampai Allah kehilangan kita dalam perintah-perintahnya. Jangan sampai Allah kehilangan kita sholat isya di sini, sholat isya berjamaah. Jangan sampai Allah kehilangan kita dalam melaksanakan puasa. Jangan sampai Allah kehilangan kita dalam waktu sepertiga malam terakhir. Jangan sampai. Nah, itu adalah
takwa. Jangan sampai. Maka kita perlu berhati-hati di dalam setiap detiknya, menitnya. Kalau saya tanya misalnya, bisa nggak kita tidak berdosa selama 1 hari? Tidak bisa. Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Nggak bisa. Gak yakin ya. Tapi bisa nggak kita tidak bermaksiat atau kita tidak melakukan dosa selama 1 jam? Kira-kira bisa nggak? Tidak berdosa selama 1 jam. Mungkin gitu kan. Tapi kalau kita tidak berdosa selama 1 detik, bisa. 2 detik bisa, 3 detik bisa, 5 detik bisa. Ini saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nggak berdosa gitu kan. Tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah gitu kan. Malah kita melaksanakan ketaatan kepadanya gitu, dengan berdiam diri di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Tapi nanti nambah 1 jam, 2 jam, 3 jam, nah ini mulai ragu gitu ya. Mulai ada kelalaian gitu ya. Mungkin sepulang dari sini di jalan ada apa ya, kita nggak tahu. Nah, maka ketika kita hendak menjadi pribadi yang bertakwa, maka kita perlu memastikan setiap detiknya kita tidak menjalankan larangan-larangan. Sebaliknya, kita perlu memastikan setiap detiknya kita senantiasa dalam ketaatan. Nah, ada satu petunjuk praktis ya. Saya di sini membawa buku yang memang praktis ya. Ini saya tunjukkan bukunya. Tarbiyah Ruhiyah, petunjuk praktis mencapai derajat takwa. Ini barangkali bisa ada masih tersedia di toko-toko online gitu ya. Karena ini buku lama. Karya Abdullah Nasir Umar. Ada petunjuk praktis untuk kita mencapai derajat takwa. Ada 5 hal yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mencapai derajat takwa. Dan ini lebih mudah dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Ya, karena dasarnya puasa itu sudah menahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang gitu ya. Bahkan hal-hal yang boleh saja dilarang ya. Makan, minum itu kan boleh. Tapi di bulan Ramadan itu dilarang. Ada 5 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah muahadah, yaitu mengingat perjanjian kita dengan Allah. Kapan kita berjanji kepada Allah? Kita seharinya minimal itu 17 kali berjanji kepada Allah di dalam sholat kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Iya karena aku dua iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Nah, ini adalah janji kita kepada Allah yang kita senantiasa mengucapkannya selama 17 kali. Maka benar ketika seorang mengingat-ingat perjanjian ya, tentang hanya beribadah kepada Allah. Maka benar ketika sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada mungkin yang bertanya, saya sudah sholat tapi saya masih melaksanakan perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau sholatnya salah dong gitu kan. Nah, barangkali dia tidak mengingat-ingat, tidak bermuahadah, tidak mengingat-ingat perjanjian dia di dalam Quran surat Al-Fatihah yang senantiasa dia baca minimal 17 kali. Bahwa hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Caranya seperti apa untuk bermuahadah? Caranya adalah dengan kita berkhawat atau menyendiri antara kita dan Allah. Jadi perlu kita memiliki waktu-waktu khusus di kamar-kamar kita, di masjid-masjid kita, menyendiri di waktu-waktu yang sepi, di waktu-waktu yang sunyi, untuk kita bermunajat pada Allah, untuk kita mengingat-ingat perjanjian kita dengan Allah bahwa kita telah berjanji kepada Allah untuk beribadah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Jadi cara yang pertama kita berkhawat ya, menyendiri. Yang kedua kita
bermuraqabah. Muraqabah artinya merasakan kesertaan Allah, bahwa Allah itu menyertai diri kita. Maka ihsan ya, menurut Rasulullah SAW adalah kita beribadah seakan-akan kita, seolah-olah diri kita itu melihat Allah. Kalau kita tidak bisa merasakan bahwa kita melihat Allah, seolah-olah kita melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Nah, ini adalah merasakan kesertaan Allah di setiap aktivitas kita. Merasakan bahwa Allah itu menyertai kita dalam setiap aktivitas. Maka ada macam-macam muraqabah. Ya, merasakan kesertaan Allah di dalam setiap aktivitas itu ada macam-macamnya. Yang pertama, dalam hal ketaatan, sholat gitu ya, puasa, maka kita perlu untuk menyertakan keikhlasan diri kita kepada Allah semata dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita. Itu di dalam ketaatan, ya, di dalam ibadah-ibadah mahdoh atau ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Sedekah kita, zakat kita, pastikan bahwa kita itu ikhlas. Nah, muraqabah ketika dalam kemaksiatan, kita sadar bahwa setiap manusia itu pasti bermaksiat. Ya, tapi sebaik-baiknya orang yang bermaksiat itu adalah orang yang kemudian bertaubat. Nah, ketika kita bermaksiat maka bermuraqabah kepada Allah itu dengan cara menyesali perbuatan kita, kemudian kita bertaubat. Itu adalah cara seorang mukmin ketika dia bermaksiat, dia masih tetap merasakan bahwa Allah itu menyertainya, yaitu dengan cara taubat dan menyesali perbuatannya dan tidak akan pernah melakukannya lagi. Itu yang kedua, muraqabah yang kedua. Muraqabah yang ketiga adalah terkait dengan hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh. Contohnya makan. Bagaimana cara kita makan supaya kita tetap merasakan bahwa Allah itu menyertai kita? Caranya adalah dengan menerapkan adab-adab. Jadi ketika kita makan, kita senantiasa melaksanakan adab-adab makan, seperti menggunakan tangan kanan, kemudian berdoa, kemudian ketika itu dihidangkan banyak makanan, kita hanya mengambil makanan-makanan yang paling dekat dengan kita. Kalau kita tidak suka dengan satu makanan, jangan kemudian makanan itu kita caci gitu ya, dan lain sebagainya. Terhadap hal-hal yang boleh, maka kita perlu menerapkan adab apapun itu, termasuk tidur. Tidur itu boleh ya. Maka ketika kita tidur dan kita merasakan bahwa Allah itu menyertai dalam tidur kita, maka kita perlu untuk menerapkan adab-adab tidur. Dan selain melaksanakan adab, dan kita bersyukur bahwa kita masih bisa makan ya, bahwa kita masih bisa tidur, masih bisa istirahat. Atau buat anak-anak muda ya yang sering main game gitu ya, game boleh gitu, main game boleh ya, selama tidak nyanyiakan waktu. Nah, ada adab main game, ya, game sebatas hanya hiburan dari kesuntukan aktivitas gitu ya, tidak kemudian kita nge-game sampai lupa waktu sholat, lupa hak-hak kita terhadap orang tua kita, dipanggil, diminta untuk membantu orang tua, tapi kemudian sibuk main game. Nah, itu main game yang tidak pakai adab. Udah azan tapi masih main game, nah itu main game yang tidak pakai adab. Maka terhadap hal-hal yang boleh, kita harus menerapkan adab dan bersyukur. Nah, kemudian muraqabah yang keempat, ketika kita ditimpa suatu musibah. Bagaimana ketika kita ditimpa suatu musibah atau ujian dan kita masih tetap berada dalam rasa bahwa Allah itu menyertai diri kita, yaitu dengan cara kita ridho terhadap musibah itu dan mohon pertolongan kepada Allah dan sabar. Nah, itu adalah ketika kita dikena musibah. Yang keempat, yang ketiga adalah muhasabah, introspeksi diri, mencatat apa-apa yang sudah kita kerjakan selama satu hari. Ini penting. Yang keempat adalah muaqabah, pemberian sanksi, menghukum diri kita ketika kita lalai terhadap ketaatan. Kita perlu menghukum. Contohnya adalah Umar bin Khattab ketika berkunjung ke kebunnya, kemudian ketinggalan sholat asar.
Karena ketika sholat asar kebunnya dijual. Nah itu adalah bentuk hukuman karena lalai dalam ketaatan. Nah yang terakhir jemaah sekalian adalah mujahadah, optimalisasi, memaksimalkan diri kita dalam ketaatan. Nah 10 malam terakhir adalah momentumnya bermuahadah, bermujahadah kepada Allah. Mengoptimalisasi. Kalau malas dipaksa, tapi kalau sudah tidak malas ditingkatkan. Contohnya Rasulullah itu ketika beribadah, beliau senantiasa beribadah. Tapi dalam rangka bermujahadah, beliau itu sholat sampai kakinya bengkak. Nah, ketika kita melaksanakan 5 hal ini ya, dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah kita bisa memperoleh gelar dari Allah SWT sebagai seorang muttaqin. Dan semoga kita semua yang ada di sini menjadi lulusan madrasah Ramadan dan mendapatkan titel atau gelar sertifikat berupa ketaatan yang merupakan satu gelar yang mulia di sisi Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.